Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 18 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat kisah Daniel di dalam gua singa, kita tahu dan sadar bahwa ternyata memang akan senantiasa ada orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Ada orang-orang yang akan merancang kejahatan terhadap kita apabila kita mungkin mendapat sesuatu yang baik atau mungkin memperoleh suatu jabatan ataupun posisi yang tinggi. Akan ada orang-orang yang iri, yang dengki, dan berusaha mencari kesalahan dan menjatuhkan kita. Itu yang dialami oleh Daniel. Karena dia diangkat oleh Darius, orang Media itu, menjadi pemimpin atau wakil-wakil raja. Saudara yang lain atau wakil-wakil yang lain cemburu kepadanya. Dan mereka merancang kejahatan bagaimana membuat Daniel itu supaya dihukum. Mereka tahu bahwa Daniel itu adalah seorang yang setia. Dia adalah wakil raja yang memang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan benar, dan mereka tidak akan dapat memperoleh kesalahan yang dikerjakannya atau diperbuatnya dalam pelayanannya. Maka satu-satunya cara yang mereka tahu dapat menjatuhkan Daniel adalah hal beribadahnya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Daniel seorang yang setia kepada Tuhan dan ibadahnya. Maka mereka merancang sebuah rencana, menyuruh raja membuat peraturan, siapapun orang yang tidak menyembah patung Darius harus dimasukkan ke gua singa. Dan betullah, Daniel seorang yang setia kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah patung Darius, tapi dia tetap hormat kepada Raja Darius. Hanya dia tidak mau menyembah patung itu sebagai Tuhannya. Dia tahu yang disembah hanyalah Tuhan Allah saja. Dan itulah alasan dan menjadi dasar akhirnya Daniel dibawa ke hadapan Darius, diadili, dan dimasukkan ke gua singa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh raja itu. Cuman kita tahu bahwa Raja Darius sangat sayang kepadanya. Ketika dia harus memasukkan Daniel ke gua singa pun, dia benar-benar bersedia akan hal itu. Tapi di sana Tuhan menunjukkan mujizatnya. Satu malam dia di dalam gua itu, besok paginya Raja Darius dengan cepat menyuruh membuka gua itu. Dan dia memanggil Daniel. Ternyata Daniel masih hidup. Daniel diselamatkan oleh Allah. Daniel ditolong oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya yang menutup mulut singa-singa lapar di gua itu. Ini yang membuat Darius akhirnya tersadar bahwa Tuhan Daniel adalah Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang penolong dan pelepas. Itu sebabnya dia menuliskan surat kepada seluruh pengisi negeri supaya mereka turut menyembah Tuhan Allahnya Daniel. Karena dia tahu Allahnya Daniel lah yang benar dan yang berkuasa. Itu sebabnya di ayat 28 ini, dia dalam suratnya mengatakan bahwa dia menunjuk kepada Allah. Allah lah yang melepaskan, Allah lah yang menolong, Allah lah yang mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan juga sebuah peringatan bagi kita. Bahwa
Akan ada orang yang tidak suka dengan sikap kita yang setia, dengan tindakan kita yang benar. Tapi jangan mundur dengan kesetiaan dan kebenaran yang kau perbuat. Ingatlah, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup menolong kita dari sebuah penderitaan atau pergumulan karena kesetiaan kita dan kebenaran yang kita perbuat. Setialah dan bertindaklah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia senantiasa akan melepaskanmu dan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Tuhan penolong dan pelepas. Maka kami mau setia hanya kepadamu. Kami mau bertindak benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami bila kami berada dalam kesulitan karena kesetiaan dan kebenaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.